Oke guys, hari ini kita akan belajar bangun ruang sisi datar, ya, karena yang tadi si Rainer kirim bangun ruang sisi datar ya, BRSD ya. Nah, bangun ruang sisi datar itu kalau kamu lihat ada dua jenis. Yang pertama, prisma. Yang kedua, limas. Aku taruh agak bawah ya. Karena dia sisinya datar, artinya dia bukan melengkung. Jadi, dia bukan lingkaran. Jadi sisi datar itu macam-macam. Jadi bisa apa aja. Segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Ya, jadi sisi datar pokoknya, nggak boleh lingkaran. Kalau lingkaran kan ngelengkung semua ya. Kalau datar itu artinya flat. Nah, contoh, prisma, kalau prisma segitiga, bentuknya gimana? Ya udah, kamu bikin segitiga, ya. Lalu kamu tarik-tarikin masing-masing. Tariknya jadi ke sini lah, misalnya ke belakang. Boleh juga, ya. Terus dia begini lagi, sama ya. Ini namanya prisma segitiga. Yang kita tahu, harus tahu adalah alasnya. Alasnya yang mana nih? Alasnya yang ini. Oke? Sama yang ini. Terus, yang depan aja, sama aja sih sama belakang. Terus kalau bangun ruang sisi datar prisma segi 4. Bagaimana gambar prisma segi 4? Simpelnya kamu bikin segi 4 asal dulu. Saya mau bikin segi 4 ini ya. Ya agak berantakan deh ya. Bentar. Segini ya, segi 4. Kamu tarik ke bawah. Boleh dong. Prinsipnya sama pokoknya. Oke. Ini namanya juga prisma, tapi ada nama spesifiknya, balok gitu misalnya. Ya. Jadi kita juga tahu alasnya yang mana. Alasnya yang atas. Oke. Jadi bawah juga bisa ya. Kiri kanan bisa nggak? Bisa juga, agak ada masalah. Oke, jadi nggak ada aturannya terlalu banyak untuk bangun ruang sisi datar. Kalau segi 5 gimana? Ya udah, kamu gambar lagi. Segi 5. 1 2 1 2 3 eh wait, 3 4 5. Misalnya gini ya. Nah, lalu kamu ngapain? Tarik lagi ke kemana aja, mau ke belakang, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dia nggak ada beda. Jadi ke belakang dah misalnya. Ya. Jadi bentuknya akan begini. Oke, ya sebenarnya sih ada lagi ya, ini ke belakang, sini, 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 nggak kelihatan aja tapi ya. Oke, nah alasnya yang mana? Alasnya yang depan belakang. Jadi kita harus tahu alas. Yang penting tuh alasnya. Nah, untuk mencari volumenya, simpelnya gini guys. Jadi volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alas tuh yang diarsir-arsir. Ya. Jadi volume luas alas kali tinggi. Nah, sekarang pertanyaan kokoh, kalau limas gimana ya? Kalau limas itu juga sama. Ini datar semua kan, gak ada yang lengkung ya. Segitiga juga bisa, segi 4 bisa. Coba, kalau 5 segitiga gimana gambarnya? Lagi-lagi kamu gambar segitiga pada umumnya seperti biasa begini. Ya. Lalu kamu bikin satu yang namanya titik puncak. Titik puncak kamu ambil dari tengah ke atas gitu ya. Nah, titik puncaknya di situ, lalu kamu tarik ke sini. Udah, langsung limas tuh. Limas segi 3. Alasnya yang mana? Alasnya yang di sini. Oke. Tingginya yang mana dong sekarang? Nah, kamu agak ribet nih kalau untuk menentukan tinggi. Untuk menentukan tinggi, dari sini ke tengah. Ya. Nah, ini namanya tinggi. Oke, yang warna merah nih. Nah, ini tingginya yang mana? Tingginya yang jarak antar alas. Ini tinggi, tinggi, ini tinggi. Bisa tinggi itu nggak selalu ke bawah ya. Dia tinggi itu bisa ke kiri, ke kanan. Yang penting dia jarak antara dua alas. Jadi yang nomor satu ini, yang bagian prisma, tinggi adalah jarak antara dua alas. Kalau ini, tinggi adalah jarak dari puncak ke alas. Oke, konsepnya kamu tahu dulu, Mas. Nah, lalu, segi 4. Gimana 5 segi 4? Kamu gambar lagi segi 4 di bawah deh.
sorry ya gambarnya jelek, emang sengaja kok kamu mau gambarnya jelek sejeleknya, supaya kamu tahu konsepnya. Lalu kamu tahu puncaknya di atas nih misalnya. Oke, puncaknya di atas, ini jadi tingginya, ya. Ini P, aku taruhnya, P, atau T. T itu tinggi, P puncak sama aja, nggak ada beda. Tarik begini, tarik begini, tarik begini, langsung jadi piramida. Ya, dengan sisi, dengan alas yang warna, misalnya vokasi hijau. Ya, itu alasnya, tingginya yang warna merah ini. Nah, baru kita masukin rumus volume. Jadi dari sini kita tahu volume limas adalah sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Apa itu LA? Luas alas. Apa itu T? Tinggi. Apa itu V? Volume. Nah, yang kamu harus perlu ketahui adalah luas alas dari segitiga, segi 4, segi 5 itu hafalin. Jadi nggak boleh nggak dihafal. Oke, jadi ini baru volume doang. Sekarang, gimana cara cari luas permukaan? Oh, akan kirimin semua ini ke Microsoft Word ya. Kita akan taruh dulu di Microsoft Word, lalu kamu bisa kerjain. Oke, kita lihat ini pertama masih konsep volume. Volume. Oke, sekarang kita masuk ke luas alas, luas permukaan, sorry. Nah, sekarang kita lihat lagi rumusnya. Aku akan on kamera, biar kamu bisa ngeliat bagaimana cara menentukan luas alas. Tapi aku akan tulis dulu di sini sebentar ya. Luas permukaan. Nah, untuk menentukan luas permukaan, langkah pertama paling mudah, kamu harus buka dulu. Buka jaring-jaringnya. Oke. Lalu yang kedua, hitung masing-masing. Ini cara yang paling kuno, bukan cara paling mudah ya. Hitung luas masing-masing. Yang ketiga, kamu jumlahkan luasnya. Oke. Misalnya nih, kita nggak usah terlalu cepat di sini. Misalnya Koko punya balok. Ya. Balok ini adalah salah satu bentuk prisma segi 4. Ya kan, alasnya segi 4. Alasnya kamu mau taruh yang mana, terserah. Tapi untuk gampang, Koko akan putus-putusin yang bagian yang tidak terlihat. Gitu ya. Nah, yang bagian yang nggak kelihatan ya. Sekarang kamu perhatikan baik-baik nih. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Ya. Untuk mencari luasnya, Koko mau kasih lihat cara bukanya nih. Oke, kalau kamu lihat di depan kamu tuh ada kertas ya. Kertas ini Koko mau jadiin jaring-jaring si balok misalnya. Koko lipat dulu ya biar lebih enak kelihatannya. Ini adalah balok, ya kan? Kamu perhatikan. Koko mau kecilin sedikit sinarnya terlalu terang kelihatannya. Ya. Ini tuh balok, bener ya? Kalau kamu lihat perhatikan bagiannya. Jadi kamu boleh stop sharing dulu screen-nya. Kalau kamu perhatikan ini kan bentuk balok nih. Ya, balok ya. Dan ada alas, ada bawahnya. Nah, ini kita sebut dengan selimut ya, atau sisi bagian tegaknya. Oke, kalau begini nih. Ya, ini kan balok nih. Ya, sisi tegaknya kita akan bentukin. Waktu dibuka, dia jadinya apa? Persegi panjang doang kan. Nah, jadi kalau kamu lihat, untuk mencari luas permukaannya si prisma, ini prisma ya. Berarti diapain? 2 kali luas alas yang bolong ini, anggapnya ada ya, 1 tambah luas alas 2 tambah keliling dari alas nih. Ini keliling alas semuanya nih. Nah, jadi kalau kamu mau gambar, ini sisi 1, sisi 2, bentar ya, sisi 3, sisi 4. Perhatikan di sini.
Bentar, terlalu gelap. Nah, ini. Terlalu terang malah. Wait. Ini ada di sini ya, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Dan kalau aku lipat begini, ini jadi apanya? Kelilingnya kan, bener nggak? Ya, jadi kamu bisa perhatikan ini dengan sangat mudah, kita bisa jelaskan. Jadi keliling alas, dikali tingginya dia, ini tingginya kan, oke, ditambah luas alas, tambah luas alas yang di bawah, atas bawah. Oke, jadi kalau kamu lihat di share screen, aku mau share screen lagi, kalian bisa perhatikan bahwa yang namanya luas alas, luas permukaan untuk prisma ya, khusus prisma. Jadi luas permukaan untuk prisma. LP kalau pakai luas permukaan semuanya, berarti 2 dikali luas alas, ya dong luas alasnya yang di sini ya, kamu perhatikan, ada 2, ditambah keliling alas, keliling alas, dikali tinggi. Oke, ini rumusnya. Jadi kalau kamu disuruh bikin proyek, kamu bisa jelasin pakai kotak-kotak ini nih, pakai cara gampangnya ya, untuk dipahami. Aku sebenarnya juga masih banyak sih contoh-contoh. Kamu kan lagi habis pindahan nih dari rumah ke apartemen. Oh ada balok nih, balok ini nih lihat. Kardus ya, kardus ini aku buat pindahan. Ini ada dalamnya bolong ya, ini bolong nih buat isi barang kan. Ketika dia isi barang, berarti yang nggak ada apa? Yang nggak ada satu alasnya. Ini semua kalau kamu buka jadi panjang banget ya. Ketika jadi panjang banget, disitulah yang namanya keliling alas dikali tinggi begitu. Nah, jadi pahami konsep dasarnya. Nah, berarti kalau kamu lihat soal begini, bisa nggak 1 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi? Bisa. Ya, kenapa 1? Yang kayak tadi, nggak ada atasnya. Keliling alas kali tinggi. Atau bahkan nggak ada luas alasnya juga bisa 0. Kenapa? Kayak misalnya pipa, ya kan? Kalau gelas begini kan dia ada bolongnya, ini 1 luas alas. Kalau cuman ada tutup di bawahnya doang 1 luas alas kan. Tapi kalau tertutup semuanya, kayak misalnya eh, ini ya, balok ketutup semua kan, berarti 2 kali luas alas. Ya ini alasnya nih atas bawah, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kalau yang kayak pipa, misalnya pipa bolong doang tuh, kayak pipa pipa aja yang nggak ada alasnya, ya sudah 0 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Oke. Tapi untuk limas, nah ini limas agak unik nih, kalau kasih bintang. Karena luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas segitiga tegak. Ini nggak ada rumus spesifik. Contohnya ya guys, kalau limas kan ingat ya ada puncaknya. Aku pakai limas yang bentuknya alasnya begini aja, ya. Lalu kamu tarik ke atas, itu jadi titik puncaknya tingginya. Lalu kamu tarik begini, 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 begini. Udah segitiga kan semuanya, segitiga tegak. Jadi luas alas yang ini ditambah berapa segitiga? 4 segitiga. Kalau kita kasih contoh soal, jadi jauh lebih gampang. Ini proyek yang dikirimin, yang Koko perhatiin itu mungkin disuruh konsep begini. Koko cukup yakin sih. Jadi aplikasi yang nyata untuk ini. Kehidupan nyatanya apa? Yang 2, 1, 0. Yang 2 ketutup semua. Kalau yang 1 kayak tong sampah, atasnya ada, bawahnya nggak ada. Kayak bak mandi ya, kalau kamu tahu bak mandi. Terus yang ketiga, 0 kali luas alas, yang dia hanya seperti terowongan gitu ya. Oke, terowongan di jalanan yang di bawah Tanah Abang tuh. Bentuknya kan begini, ya kan? Ini bolong kan? Ini nggak ada jalan lewat gitu. Oke, jalan lanjut. Oke, jadi ini bolong nih. Ini juga bolong. Ya kalau nggak mobil mana bisa lewat. Ini atas jalanan kan gitu kan. Ini mobilnya di sini. Oke, ini mobil di sini. Jadi dia tembusin aja. Jadi hanya 0 luas alas. Kayak pipa terowongan gitu. Kalau 1, contohnya kayak kardus koko yang tadi kasih lihat. Nih, atasnya bolong. Sih, lihat ya. Agak susah lihatnya ya. Tapi bawahnya ada. Tuh, koko ketok nih. Alasnya, ininya nggak ada. Cuman 1 berarti luas alasnya. Nah, yang selalu mutlak adalah
keliling alas kali tinggi. Itu udah nggak mungkin enggak. Selalu ada. Ya, selalu ada luas alas, keliling alas dikali sama tingginya. Cukup mudah untuk memahami ini rasanya. Nah, jadi apa yang kita bisa kerjakan sekarang? Kita bisa bikin contoh soal-soalnya aja ya. Jadi soalnya cukup mudah, Koko akan ngasih sebentar. Oke, Tadi ini rumusnya udah dikirim di grup kan? apa? Rumusnya udah dikirim di Soalnya grup kan? rumusnya udah dikirim di grup. Ya. Oke, makasih. Nah, jadi rumusnya dikirim di grup. Ini kalau akan kasih lihat ini soalnya, coba dikerjakan dengan rumus yang ada. Ya, ini nomor 2 agak ribet. Karena apa? Limas. Limas itu ribet. Tapi nggak apa-apa. Kamu coba dulu 15 menitan ya 2 soal cukup lah harusnya. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit waktunya juga. Oke, nanti akan dibahas langsung. Oke, kita coba bikin aja dulu nomor 1 tuh gini. Jadi, lo semua udah denger ya? Pascal, Warren, Ya, Reina. Oke. Semua perhatikan ya. Udah ada waktunya. Kalian coba lihat aja caranya. Sepertinya aku nggak akan minta kamu untuk jelasin ya, karena takutnya nggak keburu. Kita kalau bisa bahas sebanyak-banyaknya aja. Karena kan ada project-projectnya tadi sebenarnya udah dijelasin ya, yang tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu, langsung yang nomor 1 dah. Kita lihat alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Artinya, kamu bikin alasnya dulu, segitiga siku-siku, sisi siku-siku 6 dan 8. Ya sudah, kamu gambar dulu nih. 6, 8. Ya, ini 6, 8. Ya, siku-sikunya. Nggak mungkin yang miring. Nah, tentukanlah volume dan luas permukaan. Rumus volume ini kan alasnya nih. Luas alas. Berarti luas alasnya, kok luas alas? Alasnya ya. Ini alasnya. Berarti luas alasnya berapa? Kamu tulis dulu. Gampang. Segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Ya, setengah dikali 6 dikali 8. Langsung aja ya jawabannya. Ini 24 cm pangkat 2. Sehingga ketika dia jadiin volume, berarti dia diperpanjang, ya kan? Jadi panjang nih. Ya, jadi begini ntar. Tuh. Oke. Ini tingginya dikasih tahu. Pokoknya tulisnya tingginya nggak harus ke atas ya, tinggi si prismanya ya. Tingginya 15 cm. Oke. Ya udah, volume langsung aja hajar. Luas alas dikali tinggi. Karena dia namanya prisma. Ya. Berarti 24 dikali 15. Satuannya harus cm pangkat 3. Nggak boleh enggak ya. Oke, kalau kamu hitung pakai kalkulator, nilainya ya tunggu bentar. Oh, cariin kalkulatornya dulu. Nih, 24 kali 15. 360 cm pangkat 3. Itu untuk volumenya. Sekarang, untuk mencari luas permukaan, kamu harus tahu dulu. Untuk mencari luas permukaan, kamu harus punya 2 kali luas alas, ya, ditambah keliling alas, dikali tinggi prisma. Ya, sama rumusnya kan? Nah, masalahnya keliling alasnya belum tahu. Kita masih ada satu sisi yang misterius, yang belum kita tahu nih. Ayo, ada yang bisa tahu nggak cara cari sisi ini gimana? Ayo, boleh dijawab. Kan mau nyari keliling alas ya. Ini kan berarti 6 tambah 8 tambah miringnya yang kita belum tahu. Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Sisi miringnya caranya gimana? Halo? Saya masih bingung kok. Ayo, ini udah pernah diajarin. Coba, ada yang bisa jawab nggak? Bingung sih, lupa. Ayo, ada yang ingat? Selain Warren, coba. Siapa tahu Warren lupa diingetin sama temennya. Atau semuanya lupa nih. Waduh, mateng lah kalau semuanya lupa. Ada satu teorema yang kamu harus tahu nih untuk mencari miring di segitiga siku-siku. Ini kita udah pernah lesin kok. Nggak ada yang tahu? Pascal tahu nggak, Pascal? Gimana, Pascal? Halo? Nggak kedengeran, suaranya tadi unmute tapi nggak kedengeran. Lupa. Apa? Lupa. Lupa. Oke, nggak ada yang tahu ya, Pitagoras. Itu jawabannya.
Jadi untuk mencari miring, kamu pakai Pythagoras dulu. Ya, miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Butuh 6 kuadrat tambah 8 kuadrat dulu. Ya, 36 tambah 64, 100. Berarti miringnya akar 100, 10. Ya, jadi 10. Sehingga untuk mencari rumus luas permukaan, kita sudah tahu. 2 dikali luas alas, 24, sudah ada tuh. Ya, jadi masukin gini. 24 ditambah keliling alasnya. Kelilingnya mana tadi? 6 tambah 8 tambah 10. 6 tambah 8 kali 6 tambah 8 tambah 10 kamu kali sama tingginya. Tingginya 15. Ya dong, tinggi prisma ya, nggak ada yang lain. Berarti 48 ditambah ini 24 kali 15. Kebetulan sama 360. 48 tambah 360 8 408 satuannya karena luas permukaan selalu harus cm pangkat 2. Namanya luas kan gitu. Ya. Ini untuk yang nomor 1. Panjang, yes, panjang. Tapi bisa diketin, bisa. Tunggu. Wait. Ini Koko ambil jawabannya aja. Bentar ya. Oke. Ini jawabannya ya. Rumusnya udah ada, semua ada. Nah, sekarang 5. Memiliki alas berbentuk persegi sama, alasnya berbentuk persegi. Oke, kamu gambar dulu di sini. Sebuah 5 dengan alas bentuknya persegi, berarti kamu gambar perseginya agak miring ya, nggak bisa langsung sama karena dia bentuknya harus di 3D-in, 3 dimensi sifatnya. Oke, lalu ini tingginya begini, tarik aja, tarik sini, puncaknya ditarik-tarik ke arah tengah, gitu. Ya, panjang sisinya 12, berarti segi empatnya ini siapa namanya persegi ya, 12, 12. Nah, tinggi 5 saya 8 cm. Oke, ini 8 cm. Tingginya nih 8 di tengah sini, warna merah. Nah, untuk mencari volume mudah, jadi kamu harus cari luas alasnya dulu. Ya dong. Berarti luas alas adalah luas persegi. Karena alasnya persegi. Ya udah sisi kali sisi. 12 kali 12. 144 cm pangkat 2. Nah, sehingga untuk mencari volume harus ada 1/3. Itu rumus dari sononya. Ya, bisa dibuktiin, bisa. Kali luas alas 144 kali tingginya 8. Ya udah kamu hitung aja. 1/3 dikali 144 kali 8. Ya. Nilainya 384 cm pangkat 3. Ini harus pakai pangkat 3 karena dia volume. Nah, untuk mencari luas permukaan ini PR banget nih. Luas permukaan yang pasti tahu bawah kan, luas alas kan. Benar ya? Luas alas adalah ya 144 tadi yang kita udah dapat. Ditambah segitiganya kalau kamu buka jadi 4. Benar kan? Ya, jadi luas 1, 2, 3, 4 dan semuanya segitiganya identik. Berarti kamu harus hitung dulu luas di segitiganya. Satu aja cukup, nanti kamu kali 4. Ya. Nah, untuk mencari luas segitiga, kan alasnya 12. Tingginya nggak tahu nih. Tingginya bukan 8 ya. Tingginya itu yang di sini. Oke? Ini tingginya nih. Yang biru deh. Sorry, jangan pakai merah lagi. Biru deh. Tuh tingginya. 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 Cukup untuk satu aja supaya kamu bisa dapat. Ini kamu pakai siku-siku. Oh, ternyata ini bisa pakai rumus Pythagoras lagi. Lihat segitiga yang ini, yang warna merah, kalau kasih, kalau keluarin. Ini yang warna biru. Yang birunya begini. Yang kita mau cari yang warna biru, yang bawah hitung aja deh ya. Nilai ini 6. Kok bisa 6? Karena 12, kamu bagi 2. Gitu ya. Ini 6. Yang ini 8 udah ada, berarti ini berapa? Yang kayak tadi lagi dong. Pythagoras lagi. Ya, jadi sisi miring kuadrat, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, tapi karena kita sudah pernah dapat, udah M-nya langsung 10. Nggak usah dihitung-hitung lagi. 10. Berarti, luas segitiga, berarti kalau segitiga yang ini ya, yang Koko arsir warna kuning, ya,
kuning ini, yang kuning itu nilainya berapa? Alas kali tinggi bagi 2. Jadi luas 1 segitiga yang ada di tegak. Jadi luas segitiga tegak. Kita hitung dulu. Jadi setengah kali alasnya 12 ya, yang merah ini 12. Kali tingginya 10, bukan lagi 8, hati-hati ya. Jadi jawabannya 60 cm pangkat 2. Berarti untuk mencari luas permukaan sederhana. Ditambah luas segitiga tegak. Ada berapa segitiga tegak? Ada 4. Berarti ini kamu tinggal masukin ke atas. Ya, ini. Berarti luas permukaan adalah luas alas 144 yang si persegi panjang, persegi, ditambah 4 kali segitiganya, 60. Ya, 60 ini pakai masukin ke segitiga tegak. Ada 4, ini jumlahnya. Ya, ada 1 yang kuning, ini 2, ini 3, ini 4. Gitu. Jadi 144 tambah 240. Juga 384 cm pangkat 2. Nggak boleh sampai salah. Ya. Jadi rumus-rumusnya sudah jelas. Oke, Koko rasa ini untuk pembahasan luas dan volume prisma dan limas. Ya, supaya kamu ada bayangan. Oke, Koko akan kirim dulu hasilnya ini. Mau akan save ke WA. By PDF ya. Oke, kita buang. Oke, ini contoh soalnya nih, langsung selesai. Oke, Koko akan save as PDF. Jadi semoga untuk pembahasan ini kalian ngerti dan paham. Ya, pahami betul ya. Ini konsep dasarnya banget sih. Oh ya, kok nanti ini recording di YouTube biasa kan? Soalnya aku tadi itu habis tuker baju jadi gak terlalu kayak agak kepotong. Tenang aja. Dia akan dikirim di YouTube. Koko akan stop recordingnya sekarang. Ya, oke.